Halo bre, ketemu lagi kita di Wong Kampung Channel. Video kali ini kita akan membahas film horor atau horor komedi lah. Dibulak-balik gimana enaknya aja. Dimana film ini menceritakan kakak beradik yang mempunyai karakter yang sangat berbeda. Ibarat kata seperti tahu dan tempe. Namun dibalik kekonyolan aksi kakak beradik ini, yang berniat meminta uang tebusan dengan menculik cewek toge yang ternyata anak seorang bos mafia sadis. Namun tak sampai di situ, adegan masih ditambah bumbu dengan munculnya psikopat brutal. Nah, gimana? Pasti kalian bingung dengan jalan cerita film ini, bukan? Sama. Oke, langsung saja kita gas masuk. Film dibuka dengan diperlihatkannya kakak beradik yang bernama David dan Peter, yang baru saja tiba di sebuah pondok yang terletak di daerah terpencil. Tak lama dari itu, David meminta Peter untuk membawa masuk barang yang masih di mobil. Lalu Peter sebagai adik yang baik hati pun nurut kepada David. Namun tiba-tiba saja David menyusul adiknya yang lugu itu. Lantaran David kesal karena dia selalu lupa memakai kupluk perang. Lantas Peter pun mengambil kupluknya di dalam mobil. Lalu dia memakainya dan kembali ke rumah. Sembari membawa minuman yang mereka beli di swalayan Al-Fatihah. Ya, pantas saja David menyuruh Peter untuk memakai topengnya. Ternyata di bagasi ada seorang wanita. Di malam yang dingin setelah Peter nyeruput kopi kapal tongkang, dia pun meminta bantuan David untuk membawa masuk wanita itu. Lantas mereka berdua pun segera membawa wanita itu masuk. Karena seseorang akan datang dan membawa uang tebusan. Jadi omon-omon ternyata mereka ini telah menculik wanita itu, bre. Di sini mereka menculik wanita yang kebetulan toge itu atas rencana David. Sedangkan Peter hanya membantu kakaknya. Mereka pun membawa masuk wanita itu. Jadi David ini terlilit hutang dalam jumlah yang cukup besar. Karena menurutnya tidak ada cara lain. Jadi dia berinisiatif untuk menculik wanita itu, yang kita sebut saja Trace. Namun sesampainya di dalam, mereka lupa membawa kunci kamar itu. Lalu David menyuruh Peter untuk memegangi Trace. Dan David akan mengambil kuncinya. Tapi saking lugunya, Peter malah penasaran dengan gandul di depannya. Namun secara tiba-tiba Trace tersadar dari pingsannya. Lalu dia mendodoskan atau menyerudukkan kepalanya pada Peter. Hingga Peter pun tergeletak. Ya begitulah Peter. Padahal Trace ini tangannya diikat, bre. Beruntungnya David segera datang. Lalu menghentikan hal itu dan membawa Trace ke kamar. Sesaat setelah itu David pun dibuat darah tinggi oleh tingkah adiknya yang sangat di luar nurul itu. Atas kejadian itu juga membuat hidung Peter bengkok sedikit. Dia juga meminta maaf pada David lantaran dia gagal fokus dengan gandul-gandul di depannya. 20 fucking years ago. Tak hanya itu, Peter juga harus menyumbat hidungnya seperti poci akibat diseruduk Trace toge. Sementara malam itu David juga berkata jika sebenarnya dia tidak mempunyai rencana untuk mengajak Peter yang konyolnya di luar batas wajar. Namun karena semua sudah terlanjur, David hanya berharap agar uang tebusan sebesar 100.000 pound sterling segera dia dapatkan. Dan tak lama setelah itu mereka berdua pun masuk ke kamar untuk memastikan keadaan Trace. Lalu mereka membuka tutup mulutnya dan berniat mengintimidasi Trace agar ketakutan. Namun lagi dan lagi David dibuat kesal oleh tingkah adiknya yang sangat tolol itu. Lantaran di saat mereka mengintimidasi Trace, Peter malah menyebut namanya sendiri. Sehingga Trace bukannya ketakutan, dia justru mengejek Peter sebagai penculik amatiran. Ditambah Trace yang kayak radio rusak atau kayak petasan cetar-cetar membuat David tambah pusing. Kemudian David pun menyuruh Peter untuk menelpon keluarga Trace agar segera memberikan uang tebusannya. Peter bahkan juga mengancam keluarga Trace. Jika uang tebusan tidak segera diberikan, maka dia tidak segan-segan akan menghabisi Trace. Lalu Peter menyuruh Trace untuk berbicara di telepon. Yeah, I'm alright. Morons. Trace yang dibuat kesal atas perilaku David karena telah menamparnya, dia pun mengancam jika David dan Peter akan mendapatkan balasan yang lebih kejam. Lantaran Trace tidak pernah sekalipun mendapatkan perlakuan kasar dari siapapun, dikarenakan ayahnya adalah bos mafia yang sangat sadis.
Sementara setelah itu, David kembali memarahi Peter karena dia telah menyebut namanya di depan Trace. Niatnya membuat Trace takut, tapi kini malah mereka yang menjadi khawatir karena perkataan Trace ternyata menjadi pressure tersendiri bagi mereka. Beralih ke sisi lain, di mana rekan David yang bernama Andrew yang kala itu berhasil meminta uang tebusan di sebuah klub malam. Lalu Andrew segera membawanya pada David. Namun tanpa Andrew sadari, terlihat pria pelontos menelpon seseorang untuk mengintili Andrew. Yes, I've got the bag next to me. Dan benar saja, di saat Andrew sedang menuju ke lokasi David, dia yang kala itu tidak tahu bahwa dirinya sedang diikuti mata-mata, yang kita sebut saja Icik dan Kiwir, di mana mereka ditugaskan oleh orang tua Trace untuk mencari tahu lokasi anaknya disekop. Maksud saya disekap. Sesampainya di lokasi David, Icik dan Kiwir pun melakukan pengintaian, serta menunggu waktu yang tepat untuk bergerak serentak. Sementara di dalam pondok, David, Peter, dan Andrew terlihat sangat senang, karena di depan mereka sudah ada satu tas uang. David juga berkata dengan uang itu mereka bisa melunasi hutangnya, bahkan bisa untuk biaya menikah 2 kali. Namun di tengah kebahagiaan mereka, terdengar suara yang memecah suasana, di mana Andrew berkata jika dia belum mengecek isi tas itu. Lantas David pun segera mengeceknya dan... ya, ternyata isinya hanya tisu saja. Lantas David pun memasang wajah imutnya, lantaran dia mempunyai rekan duo Tolul bin Kuntul yang tidak bisa diandalkan. Kini David sadar jika rencananya sudah gagal total alias hancur berantakan. Dia juga berkata mungkin posisinya sudah terlacak. Namun lagi-lagi di tengah posisi yang dipenuhi kepanikan, si Peter tiba-tiba saja ikut marah-marah. Peter berkata sebenarnya sejak awal dia tidak ingin terlibat dengan hal bodoh itu. Lalu dia pergi keluar dengan perasaan yang sedang membara. Peter ingin nyebat sembari menenangkan emosinya. Sementara Andrew meminta izin pada David jika dia ingin mengecek kondisi Trace. Tapi David tidak menjawabnya karena dia sudah benar-benar pusing. Ini David semakin sedih dengan skenario film. Si Andrew malah membeli kupluk panen tebu. Tak lama kemudian Peter yang sudah selesai nyebat, dia pun meminta maaf pada David atas perkataannya tadi. Namun tanpa mereka sadari, Icik mengintai mereka dari jendela. Adegan beralih pada Andrew yang sedang asik mengintip Trace Sitoge. I can see you. Namun Andrew dibuat kaget karena Trace seolah-olah mengetahui jika Andrew sedang mengintipnya. Lanjut pada David, yang kala itu tidak ingin penculikan itu sia-sia begitu saja. Dia meminta Peter untuk meminta rekening ibu mereka, agar posisi mereka tidak terlacak, dan menyuruh orang tua Trace untuk mentransfer saja. Di sana Peter awalnya menolak, karena tidak ingin jadi anak durhaka. Namun karena sudah tanggung, akhirnya Peter pun keluar untuk menelpon ibunya. Yeah, I know. Sorry. Karena teriakan Trace yang membuat kaget sekaligus panik, HP Peter tanpa sengaja nyemplung kolam. Kemudian David, Peter, dan Andrew pun buru-buru mengecek kondisi Trace. Namun somplaknya Peter lupa memakai kupluk. Sementara Andrew, ya tahu sendirilah kupluknya seperti apa. David yang sudah benar-benar kesel, dia pun marah sejadi-jadinya. Dia lalu menanyakan nomor rekening ibunya, kemudian hendak menelpon orang tua Trace. Tapi di sana Peter berkata kalau HP-nya mati, karena nyemplung di kolam saat mendengar teriakan Trace. David tidak menyerah begitu saja. Dia pun hendak meminjam HP Andrew, tapi sayang sekali HP Andrew juga power off. David yang muak karena selalu dipersulit skenario pun ngambek. Dia lalu pergi keluar hendak mencari wartel. Melihat itu pun Icik berkata pada Kiwir, jika ini waktu yang tepat untuk bergerak. Namun mereka sadar bahwa masih ada tugas sebelumnya yang harus diselesaikan dulu. Kiwir pun menugaskan Icik untuk menuntaskan tugas itu. Lalu Icik membawa pergi pria itu untuk dihabisi. Kita sebut saja pria itu Anthony. Jadi omon-omon Icik dan Kiwir ini adalah mata-mata yang laris manis bre. Terlihat dari tugas yang sebelumnya belum selesai, ini mereka sudah dapat job baru lagi. Oke lanjut, Kiwir yang merasa Icik terlalu lama pun curiga kalau dia ketiduran. Dia pun hendak menyusulnya. Mowgli! Namun di sana Kiwir melihat pisau Icik yang menancap di pohon, sedangkan tidak ada seorang pun di sana yang dia temui. Karena merasa ada yang tidak beres, Kiwir pun berniat mencari rekannya. Sementara adegan beralih pada David yang kala itu sudah balik dari wartel. Dia pun penasaran dengan yang terjadi di sana.
Di mana saat itu dia menemukan Andrew yang sudah tergeletak, sementara Peter yang entah kemana perginya. Kemudian David bertanya pada Andrew apa yang telah terjadi. Di sana Andrew pun menjelaskan bahwa saat David pergi, Trace terus-terusan memohon pada mereka untuk diberi izin ke toilet karena sudah tidak tahan. Namun sesampainya di toilet, Peter dan Andrew sangat tidak kuat melihat keindahan di depannya. Akhirnya mereka berniat menggenjutsu Trace. Namun tiba-tiba She lunged at me. Yeah. She grabbed Peter. David yang mendengar cerita Andrew, dia pun tidak tahu lagi harus dengan jurus apa untuk menghadapi ketululan rekan-rekannya itu. Di sana Andrew juga berkata jika Peter juga sedang disandra oleh Trace. Tapi di tengah obrolan mereka, secara tiba-tiba muncul Anthony di sana dengan kondisinya yang memprihatinkan. Tentu saja mereka dibuat panik melihat Anthony dengan kondisinya yang sekarat atau menjelang ajalnya. Namun di sana Anthony berkata agar David dan Andrew segera pergi karena ada monster kejam yang menguasai wilayah itu. David yang berpikir mereka terancam di sana berniat mencari adiknya terlebih dahulu sebelum mereka pergi dari tempat itu. Karena setulul-tululnya Peter, dia adalah adik tercintanya. Sementara di sisi lain, ternyata Peter yang jadi sandera Trace diperintah untuk menunjukkan jalan oleh Trace. Alright, I'm gonna stick this knife. Hingga sampailah di suatu tempat di mana terdapat papan larangan untuk masuk. Tapi Trace yang memang keras kepala tak memperdulikan itu. Dia pun masuk dan mengajak Peter si somplak itu juga. Yang kemudian mereka pun mengeksplor tempat itu. Lalu mereka masuk ke salah satu bangunan yang kebetulan tidak terkunci. Hello? Tak hanya keras kepala, Trace yang ceroboh pun mengeksplor rumah itu. Dia berharap menemukan telepon di sana. Namun terkejutnya, mereka yang malah menemukan foto-foto mengerikan di sana. Merasa ada yang aneh dengan rumah itu, Trace pun mengajak Peter untuk cabut karena ditakutkan sang pemilik rumah itu adalah penjahat yang sadis. Tapi di sana Peter malah sok-sokan membantahnya hingga akhirnya namun di saat itu juga terlihat sarung tangan Icik yang berada di tungku pembakaran, di mana kita ketahui Icik yang kala itu tiba-tiba menghilang. Lantas apa yang terjadi padanya? Ataukah itu tempat monster mengerikan yang disebut Anthony? Sementara kita kembali pada David dan Andrew yang kala itu mencari si Peter somplak. Namun di tengah sunyinya hutan, mereka menemukan jasad Icik dengan kondisi mengenaskan. David pun semakin yakin jika yang dikatakan Anthony itu benar. Lalu mereka pun bergegas mencari Peter lagi. Di sisi lain, Trace Shitoge yang masih belum menyerah untuk mencari telepon, di mana dia kini menggeledah isi koper di sebuah kamar. Semakin nekat saja Shitoge ini. Sedangkan Peter yang merasa kesakitan akibat disekop Trace, dia mencoba mengkompresnya dengan makanan beku. Namun saat itu juga dia dikagetkan oleh suara dari ruang bawah. Karena suara itu cukup keras, Trace pun juga datang untuk mengeceknya. Yang awalnya mengira itu ulah Peter somplak. Tapi di sana Peter berkata bahwa itu suara berasal dari bawah lantai. Ya mungkin tikus kawin, ucap Peter. Kemudian Trace yang juga penasaran pun mengeceknya. Dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Tapi saat itu juga mereka dikagetkan oleh banyaknya potongan tangan di freezer. Sementara saat mereka fokus pada potongan tangan itu, tiba-tiba dan muncullah sosok yang mengerikan. Peter yang somplak pun langsung lari maraton. Sementara Shitoge tergeletak dengan tusukan monster itu. Tapi di sini kita beri nama dia aja ya, Bre. Biar nggak terlalu serem, kita sebut saja dia Palbo. Oke lanjut, setelah capek lari-larian, Peter pun ngumpet di salah satu kamar. Palbo yang masih mengejar pun juga mencoba mendobrak pintunya. Namun Peter yang melihat kunci kamar itu, dia lalu mengambilnya dan mengunci pintu itu. Tapi tak lama setelah itu, Palbo tiba-tiba berhenti mendobrak pintu itu. Lantas Peter yang penasaran mencoba mendekat ke pintu. Ternyata si Palbo ngeprank si Peter. Hingga Peter yang sudah gemeteran akhirnya melompat dari jendela untuk kabur. Peter yang boyoknya agak geser pun mencoba berlari.
Tapi saat itu juga ternyata si Toge masih hidup. Dia meminta Peter untuk menolongnya. Si Toge berjanji akan memberinya servis penuh jika Peter berhasil membawanya kabur. Lantas Peter somplak pun langsung mengajaknya kabur. Namun si Palpo terlalu cepat mengejarnya hingga Peter pun meninggalkan Trace. Hingga akhirnya Trace harus tertangkap oleh Palpo dan di saat Palpo akan menghabisi Trace, si Peter pun datang menjadi hero dan langsung memukul Palpo. Ternyata Peter teringat tawaran Trace mengenai servis penuhnya, jadi dia memberanikan diri untuk menyelamatkannya. Utut dulu dong. Kini Palpo pun tergeletak akibat pukulan Peter, tapi Trace Toge mengambil senjata Palpo lalu menyuruh Peter untuk menghabisinya. Namun kita ketahui jika Peter itu terlalu lamban dan banyak drama sejak awal film. Akhirnya kekhawatiran kita semua pun terjadi. Peter harus merelakan separuh cokornya. Sementara si Toge yang kesal dengan Peter somplak, dia berteriak pada Palpo untuk menghabisinya saja. Namun si Palpo malah berbalik badan dan langsung mengencerotkan si Toge. Dan fix kini si Toge mati sia-sia, sangat-sangat disayangkan. Lain halnya dengan Peter yang harus digebuk palanya. Kemudian Palpo pun membawa mereka. Lantas bagaimana dengan Peter? Akankah dia bernasib sama seperti Trace? Jadi jangan kemana-mana, tetaplah stay in here. Sementara adegan beralih pada David dan Andrew. Ternyata mereka sudah sampai di lokasi Palpo, di mana David tanpa sengaja juga menemukan dompet Peter yang terjatuh saat melompat pagar lalu. David juga yakin jika adiknya berada di sekitar tempat itu. Lalu David mengajak Andrew untuk menyusuri tempat tersebut. Sungguh malang, di mana Andrew tanpa sengaja terkena jebakan Palpo. Lantas David yang melihat itu pun langsung menolongnya. Singkat cerita, kini mereka sampai di peternakan milik Palpo. Di sana David menemukan potongan sepatu serta cokornya yang tidak lain milik si Peter, adiknya. Tak lama dari itu terdengar suara yang mengagetkan mereka. Lalu David pun segera mengeceknya. Peter. Namun di sana mereka tidak menemukan siapapun. David malah menemukan surat kabar yang berisi sebuah kecelakaan yang membuat seorang farmer harus mengalami kerusakan pada wajahnya. Sementara di tengah suasana yang mencekam, mereka menemukan sesuatu yang membuat mental mereka ciut. Ternyata mereka menemukan potongan pala Trace si Toge. Lantas Andrew yang sangat ketakutan pun mengajak David untuk pergi. Tapi David berkata dia tidak akan pergi tanpa menemukan adiknya. Dan alangkah terkejutnya saat mereka diperlihatkan koleksi pala yang sudah terputul. Bagaikan pameran saja, di gudang itu dipenuhi potongan pala yang tak terpakai. Hingga saat David yang tak percaya pun berniat melihat lebih dekat. Tapi ternyata si Palpo ngumpet di antara banyaknya kelapa itu. Lantas David yang terlambat menyadarinya pun harus ditangkap dan digeprek kakinya. Lain halnya dengan si Andrew yang sudah ketakutan. Tanpa sengaja dia menginjak garuk sakti milik Cupatkai. Sementara Palpo yang mengetahui Andrew kabur pun langsung mengejarnya. Dengan bermodalkan senjata parangnya, dengan cepat dia membuntuti Andrew. Namun di tengah-tengah kepanikan sekaligus ketakutan yang sudah level akut, Andrew yang sudah ngos-ngosan berhenti karena dia mendengar bunyi ponsel di jaket kiwir yang dia pakai. Di sanalah Andrew ingin memanfaatkan momen itu untuk meminta bantuan, tapi sayangnya merinding melihatnya, cok. Masa depan Andrew pun suram saat itu juga, di mana lontongnya harus dioperasi oleh Palpo brutal. Sementara kita kembali pada David, di mana di sana dia masih tergeletak karena pelancong yang menancap di kakinya. Namun di sana David merasa sedikit senang setelah melihat adiknya ternyata masih hidup. Lantas Peter yang cokornya putul setengah pun merangkak ke arah David dan ingin menolongnya.
Setelah dia merangkak sejauh 2 km, akhirnya dia sampai pada David. Kemudian mereka berusaha mencabut pelancong itu. Setelah itu mereka berdua pun mengobrol, di mana mereka menyesali perbuatannya itu. Karena mereka juga banyak orang yang tak bersalah menjadi korban. Sementara kita kembali pada Palpo, di mana dia benar-benar membedah Andrew. Kita tinggalkan soal Andrew, sementara di sisi lain David dan Peter yang berpikir masih ada kesempatan untuk kabur. Lantas mereka bangun dan kini mereka berada di dalam rumah Palpo. Sementara David akan menyusuri rumah mencari senjata untuk melawan Palpo. Peter yang menunggu kakaknya pun kembali dibuat penasaran oleh suara ruang bawah itu. Berbeda dengan David, alih-alih menemukan senjata, dia malah diperlihatkan oleh kulit-kulit wajah yang dipajang layaknya figura. Namun tak lama David melihat Palpo yang telah kembali. Sontak hal itu membuat dia panik dan hendak mengajak Peter untuk kabur. Tapi saat mereka akan kabur, kembali mereka dikagetkan oleh sesuatu yang dilemparkan si Palpo. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, David yang kaget karena Palpo tiba-tiba berada di belakangnya. Karena sudah tidak ada cara lain lagi, akhirnya David pun memutuskan untuk melawan Palpo. Namun semua itu sia-sia lantaran Palpo yang postur tubuhnya tinggi besar. Hingga saat Palpo akan menghabisi Peter, David pun mengancam jika dia akan merobek foto-foto keluarga miliknya. Namun anehnya di sini Palpo ketakutan dan tidak ingin David melakukan itu. Lantaran Palpo ini sebenarnya masih sangat sayang pada keluarganya. Hingga saat dia kecelakaan, istrinya meminta cerai karena tak tahan melihat wajah Palpo. Lantas David memanfaatkan hal itu dan menyuruh Palpo untuk masuk ke ruang bawah jika tidak ingin David merobek foto-fotonya. Jelas saja Peter pun murka saat melihat kakaknya koit digejrot si Palpo. Kemudian dia menjerat si Palpo dengan rafia. Namun Peter yang tenaganya tak seberapa, dengan mudah dilemparkan Palpo. Dan kini malah Peter yang masuk ke ruang bawah itu, bre. Namun tanpa diduga, tali yang masih nyangkut di leher Palpo berhasil membuat dia jatuh. Ternyata Peter berkelantungan menarik tali itu. Akhirnya, aksi nekat Peter somplak itu tak sia-sia. Kini Palpo telah modar oleh tali rafia saja. Namun sayangnya Palpo yang terjatuh di atas pintu itu membuat Peter tidak bisa keluar, bre. Hingga terpaksa membuat Peter untuk mencari jalan keluar lain. Sungguh di luar dugaan, ternyata suara ruang bawah tanah yang gelap itu tidak lain adalah suara anak istri Palpo yang dirantai. Dikarenakan Palpo tidak ingin berpisah dengan keluarganya, hingga kini anak istri Palpo yang bertingkah seperti zombie kanibal. Dan film pun selesai.